Ternyata sebuah masalah itu kadang-kadang cuma ada kecil, kayak batu itu kan kadang-kadang sungai kita membersihkan ada batu kecil, airnya sudah nggak bisa mengalir, harus dibantu. Ikan baru diculingi sore udah dipancingi, wah kandani yo ngeyel lah. Saklong sak los-losmu sak nikmatmu kamu berkata kami akan menafsirkan sesuai pikiranmu menuju sebuah kebaikan buat petani. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pak Dewan. Kali ini kita di segmen Semesta Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang ngobrol seputar tentang dunianya Pak Dewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang persuangaian. Karena ketika mungkin teman-teman perhatikan, Pak Dewan itu sekarang lagi aktif fokus memelihara sungai. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak Dewan, kira-kira apa yang menjadikan Pak Dewan tertarik dengan sungai gitu? Sebetulnya ketertarikan dengan sungai itu ada kaitannya dengan pertanian. Jadi pada awal saya bagaimana petani bisa menanam padi setiap saat di daerah-daerah tertentu itu tidak bisa karena airnya tidak ada. Setelah airnya tidak ada, saya mulai menelusuri mengapa airnya tidak ada. Ternyata sampai pada bendung. Nah, setelah pada bendung itu di bendung sendiri ternyata banyak sekali muncul permasalahan. Diceritani bahwa ada yang bendung itu karena walet sehingga air yang besar itu bisa mengenai sawah sampai luas. Nah, setelah itu saya berpikir terus bagaimana kok bisa bendung ini walet. Nah, itu saya mulai membuka kunci bendung. Kunci bendung tidak sesederhana itu ya, permasalahannya banyak sekali. Mau buka kuncinya nggak ada yang hilang, ada yang sudah lama nggak dibuka. Akhirnya saya sampai bikin sendiri kunci bendung itu, bagus itu punya dua. Nah, pada suatu saat sudah bersih, saya mengajak dinas untuk membersihkan sungai. Tapi kadang-kadang kalau begitu kita nyebur pada suatu kegiatan, itu kita ingin terus, nggak bisa berhenti, ada ide terus. Pada suatu hari pernah kami kuncinya itu bawa mobil, kuncinya jatuh di sungai. Wah, apa ini, saya harus berhenti ya. Kunci saya STNK nih, saya cari nggak ketemu. Itu saya agak berhenti agak lama. Nah, tapi setelah sering melihat ada kolam ikan, nah itu lama-lama kembali ke bendung lagi. Ternyata bendungnya itu karena walet. Terus saya mengusulkan bagaimana biar bendung itu bisa dibikin ada bukaannya dan saya mengikuti di situ. Jadi maksudnya ceritanya cukup panjang gitu ya Pak Dewan? Wah, ceritanya sangat panjang sekali kalau diurutkan sampai bendung. Nah ini kan setelah sampai bendung, bagaimana bendung ada ikannya. Ikan baru diculingi sore udah dipancingi. Wah, kandani yo ngeyel lah. Ini yo piye wong kolam ikan sungai itu bukan punya aku. Enggak, di sini Pak nyari wader, apa ya iso mancing milih wader ya. Oke. Nah, terus berarti istilahnya kan ceritanya ke-trigger gara-gara dalam permasalahan pertanian itu air menjadi komoditas yang kurang terpenuhi gitu. Sehingga ditelusuri sampai ke bendung. Nah, terus dari bendung ini Pak Dewan malah bukannya menyelesaikan satu, malah muncul semakin banyak lagi. Wah, ternyata di bendung itu permasalahannya banyak sekali. Mana yang bendung itu menurutku kurang pas, harus ada peralonnya, harus diirigasi, dikasih sempalan tersendiri, belum pada perawatan bendung yang bawahnya sudah mulai longsor dalam sekali menjadi jurang. Dan kalau saya perhatikan juga kan di konten-kontennya Pak Dewan itu di TikTok itu juga tidak sedikit yang komen katanya kalau misalkan Pak Dewan selalu aktif di sungai itu kayak kurang kerjaan atau serahkan pada ahlinya gitu. Nah, itu menurut Pak Dewan apa yang membuat Pak Dewan tetap bertahan setelah diserbu komen-komen semacam itu? Aku nggak merasa diserbu. Netizen itu adalah sahabatku. Walaupun mereka mungkin bahasanya itu mungkin bahasa yang gampang menurut mereka, dan bahasa mereka itu jangan disikapi dengan
menyakiti ya. Memang bahasanya seperti itu kok, nggak apa-apa. Ya, dia ngomen umpama kayak kurang kerjaan ya, dia kalau sudah tahu bagaimana permasalahan petani kesulitan air, bahwa prosesnya itu dibendung, dia ya juga akan oh gitu. Nyatanya kalau kita ikuti diskusinya dia berhenti kok. Atau dia suruh melihat konten sebelumnya, dia ya kadang nggak mau, karena ya nggak apa-apa, netizen tetap sahabat terbaik untuk memberi saran. Kritikan pun saya anggap sebagai masukan, kita cari celahnya. Karena ketika Pak Dewan sendiri selain mencoba memelihara sungai dan dikontenkan itu, dari konten itu dapat banyak insight, masukan gitu ya Pak? Oh iya, kan juga ada yang komentarnya positif, umpama dia menyarankan itu harus pakai cor. Nah, kalau gitu saya kan lapor ke dinas, bikin surat. Oh ternyata harus bikin surat. Setelah bikin surat nanti sampai di atasnya dinas. Itu terus kita lakukan, dan semoga tidak bosan ditemani netizen yang memberi masukan yang kadang-kadang bikin kita Oke. Nah terus mungkin bisa diceritakan itu Pak Dewan, permasalahannya apa saja, terus bagaimana cara Pak Dewan mengatasi masalah demi masalah itu gitu. Jadi memang permasalahan bendung itu kan permasalahan yang besar sekali ya. Kita mau merenovasi kan ya nggak kuat, biayanya besar ya. Kita cicil pelan-pelan, mudah-mudahan nanti pemerintah yang melanjutkan. Kita cuman mensepil kecil-kecil saja sambil mencari ide. Kan tidak harus peristiwa yang besar diselesaikan semua. Mungkin cuman oh ini diarahkan sedikit, dibuka pasirnya sudah terbuka. Ya seperti bendungan air kena batu. Batunya ini setelah dibuka airnya jadi lancar. Seperti kasus itu, mama ada di sungai, batunya ada yang jatuh. Ternyata kalau petani sulit, kita harus ngundang tukang yang memecahkan, dipecah batunya. Kalau sudah dipecah, juga sudah selesai. Jadi istilahnya kalau misalkan dibilang kurang kerjaan itu sangat kurang bisa memahami medan gitu mungkin Pak. Ya mereka bahasa yang mudah itu dia ingin tahu. Cuman dia bahasanya itu kurang kerjaan. Tapi sebenarnya dia juga ingin tahu bagaimana yang terbaik. Tapi bahasanya cuma bilang kurang kerjaan. Tapi setelah mereka diberitahu, dia akan juga memahami. Karena ya memang ketika misalkan dengan pemeliharaan yang di Pak Dewan lakukan itu ya memang sedikit demi sedikit ada dampaknya gitu nih Pak. Oh ya besar, sangat besar. Sekarang kalau untuk mandi enak. Nah, saya sering lihat sendiri, masa mau tak foto orang mandi. Sering orang pulang dari sawah langsung biur. Nah, kita sering melihat airnya banyak. Dan juga kan setelah airnya banyak di bendung, itu sumur yang ada di dekatnya itu tidak menjadi dalam sekali karena ada air yang di dekat situ. Itu salah satunya. Tapi juga ada netizen yang jawab, "Ngono aku corak kali yo, banyune tetap jero." Ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya banyak sekali manfaat yang ada di sungai. Memang sungai ini sudah tidak alami dengan zaman dulu. Di sepanjang sini sudah berapa ribu hektar, berapa mungkin puluh hektar ya, puluh hektar yang sudah jadi bangunan. Sehingga kalau dulu tuh airnya meresap, sekarang semua mengalir ke sungai menjadi besar sekali. Ya, jadi misalkan dengan apa yang dilakukan Pak Dewan itu kan ada yang komen kalau biarkan alami lebih bagus gitu. Itu sebenarnya ya yang ini pun nggak alami amat gitu Pak. Oh ini sudah nggak alami, ini alami menurut banjir. Tetapi alami yang sesungguhnya zaman dulu ya tidak sedalam ini. Karena apa? Airnya tidak sebesar ini. Karena dulu banyak resapan. Saya sampai berpikir, wah berarti penting juga ya untuk mengurangi besarnya kalau banjir ada resapan. Dan istilahnya ketika dibuat kayak ban atau yang bisa menahan air itu kan juga bisa menurunkan laju derasnya air sehingga tidak menggerogoti samping-sampingnya gitu Pak. Oh iya pasti. Jadi ini menjadi curam dalam sekali kan karena nggak ada penahannya. Nah, saya pakai ban itu kan karena sekarang ban itu ban bekas sulit dijual, sehingga saya karena mendengar mungkin ada yang suruh pakai daun. Ya kita laksanakan apapun cara netizen yang bisa kita kerjakan, dan itu
ya biayanya nggak besar sekali, kita perjuangkan. Jadi kalau buat teman-teman netizen misalkan mengikuti dan ingin ikut turut serta, tinggal tulis saja di kolom komentar gitu. Ya, tulis komentar dengan bahasamu, dengan kebiasaanmu. Kami tim siap mempelajari kata-katamu yang indah. Terus terserah seplong-plongnya aja. Saplong, sak los-losmu, sak nikmatmu kamu berkata, kami akan menafsirkan sesuai pikiranmu menuju sebuah kebaikan buat petani. Oke. Nah, terus kemudian di sisi lain gitu Pak Dewan, saya lihat kan ketika Pak Dewan mungkin kayak tentang batu itu selalu tidak semata-mata berbicara tentang teknis gitu. Kadang-kadang ada nilai-nilai hikmah, falsafah gitu. Nah, itu Pak Dewan bisa muncul seperti itu tuh gimana? Karena waktunya yang lama di sungai itu sering merasakan ya, ternyata sebuah masalah itu kadang-kadang cuma ada kecil, kayak batu itu kan kadang-kadang sungai kita membersihkan ada batu kecil, airnya sudah nggak bisa mengalir, harus dibantu. Nah, itu karena sering ya mengalami, ternyata seperti dalam kehidupan, dan air kan nggak pernah berbohong, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan terus terakhir Pak Dewan, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Terus kamu berkomen dengan bahasamu, kami tim siap mempelajari menjadi lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi demikian podcast perbincangan kita secara singkat dengan Pak Dewan terkait dengan apa yang sedang Pak Dewan aktivi saat ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran seperti apa, tinggal buka TikToknya, tulis Pak Dewan, nyambung semua. Nanti teman-teman bisa ikuti betapa asiknya perjalanan bersama Pak Dewan ini. Dari saya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.